Halo semuanya, selamat datang di kursus online untuk online nastar. Jadi di sini akan aku bahas Q&A-nya. Jadi Q&A di sini untuk yang pertama ya teman-teman. Aku ingetin untuk teman-teman jangan lupa untuk save video dan resepnya karena tidak ada pengiriman ulang, oke? Wah, ini lumayan bertanya ya. Lumayan banyak ya pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan pertama. Chef, kalau selainya nggak mau pakai cengkeh sama kayu manis gimana, Chef? Oke nggak? Boleh selera aja. Kalau teman-teman nggak suka sama cengkeh, tinggal dihilangin. Kalau nggak mau pakai kayu manisnya, terserah. Mau dipakai setengah-setengah boleh, dua-duanya dipakai boleh, nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Yang penting harus pakai nanasnya. Kalau nggak pakai nanasnya itu namanya bukan nastar. Chef, apa penyebab nastar bisa pecah ya? Jadi nggak oke penampilannya. Oke, yang pertama kalau nastar pecah itu banyak ya penyebabnya ya. Karena ini apa namanya? Kue kering yang sangat rentan ya, sangat baperan ibaratnya ya kalau zaman sekarang. Oke, yang sangat baperan. Jadi kalau misalnya kita isiannya terlalu basah, pertama bisa penyebab retak karena kalau basah itu biasa kan si kulitnya ini biasanya dia dari oven kan, nah ininya basah, biasa dia suka crack gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat pengolesan, jadi biasanya dioles di awal panggang, nah itu biasa pecah. Yang ketiga adalah kalau misalnya teman-teman terlalu banyak pulung-pulung di tangan. Yang ketiga, yang keempat itu teman-teman terlalu terlalu smooth, terlalu lembek. Dia terlalu lembek pada saat dipulung, itu bisa juga. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya kalau misalnya mau bake itu biasa harus di resting dulu di kulkas adonannya sebelum jadi apa-apa. Habis itu dipulung, taruh, baru bake. Bake dulu 30 menit. Dinginkan sampai benar-benar dingin, oles, baru bake lagi 15 menit. Chef, izin bertanya, saya pernah membuat nastar, namun bentuk si nastar jadi melebar setelah di oven. Bentuk tidak bulat cantik seperti sebelumnya di oven, apa dikarenakan? Ya itu tadi, ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyakan, kenapa bisa melebar. Pertama, yang tadi harus di resting dulu, karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman tidak meresting si adonan nastar ini, dia kan lembek, terus kena panas tangan. Kena panas tangan, ya udah, habis itu kalau di bake ya pasti melebar. Dan kalau teman-teman ini juga tips and trick juga, kalau teman-teman pakai bulat-bulatan isian nastar tuh dibuletin tuh nanasnya teman-teman ya. Teman-teman bisa ini masukin kulkas dulu. Jadi pada saat nanti ruangannya agak panas, itu dia tidak terlalu langsung melebar. Yang kedua itu masalah suhu ovennya terlalu panas pada saat dia dimasukkan. Jadi biasa suka melebar. Jadi dia nggak bulat sempurna. Custard powder apakah bisa di skip? Jangan di skip, nanti dia efek lumernya beda. Bila di skip akan pengaruh apa ke lumerannya atau bagaimana? Ya udah jawab. Custard powder itu apa ya, Chef? Custard powder itu kayak buat ini filling sus, isian filling sus. Biasa kalau misalnya nggak mau pakai maizena bisa pakai itu. Boleh minta contohnya nggak, Chef? Banyak di Google, cari aja custard powder Hercules, itu banyak banget. Biasanya warna putih biru ya. Apa nggak nanti coba aku tampilkan di sini ya, di samping. Chef, kalau oven listrik itu idealnya manggangnya di temperatur berapa? Dan apakah tetap 30 menit waktunya? Nah, ini teman-teman dibaca bukan 30 menit ya, 45 menit. 30 menit di awal, 15 menit di terakhir. Idealnya itu oven listrik, oven-oven zaman sekarang itu nggak bisa teman-teman pukul rata semua. Jadi pukul rata itu maksudnya gimana? Misalnya di suhu resep 150 atau 160. Teman-teman nggak bisa hajar 150 atau 160. Harus menyesuaikan oven teman-teman. Contoh, kalau misalnya di sini kita patokannya adalah waktu. Kalau 30 menit, si nastar ini dia udah gosong banget ya, bawahnya gosong banget, udah gitu crack, udah gitu pada pecah-pecah semua. Itu tandanya apinya kepanasan. Teman-teman bisa kecilin 10, 20 atau 30 derajat. Sampai pas 30 menit ini, teman-teman lihat bawah si nastarnya ini dia matangnya sempurna, dia tidak ada retak segala macam, itu pas.
Chef, supaya lebih ekonomis, butter Wisman-nya bisa diganti dengan merek apa selain Wisman? Di bawahnya Wisman itu ada Golden Churn, atau teman-teman bisa sebutnya yang familiarnya gentong emas. Yang kedua, teman-teman bisa pakai yang lainnya, bisa kayak Anchor, Triangle, terus pakai Corman, segala macam boleh. Nggak boleh pakai Holman ya. Holman butter itu untuk apa ya namanya ya? Peningkat rasa supaya butter utamanya ini meningkat wanginya. Jadi dia nggak bisa dipakai 100%, nanti baunya atau wanginya acak adut. Chef, kalau nanasnya nggak nanas Palembang bisa kan ya Chef? Bisa-bisa aja tapi lama untuk mengkeringkannya. Karena kayak contoh kayak nanas madu, kalau teman-teman blender itu airnya super banyak banget. Itu nanti akan lama dan pengaruh ke selainya, nanti untuk dipulung-pulung susah. Baiknya dicoper atau diparut? Aku sih lebih sukanya diparut ya, karena kalau diparut itu biasa serat-seratnya lebih besar, jadi itu enak pada saat dimakan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada waktu atau produksi, ya mendingan di blender. Dicoper boleh. Dan selain nanasnya, kalau di kulkas tahan berapa lama? Kalau selain nanas itu lama banget ya teman-teman, bisa 1 tahun asal nggak kena tangan, bekas mulut segala macem. Itu kemarin aku coba 1 tahun masih enak. Itu harus ditutup rapat ya teman-teman, tidak boleh ada udara sedikit pun yang masuk pada saat diproduksi ya. Tapi kalau misalnya udah buka tutup itu 2-3 bulan. Chef, kalau blue band-nya yang cake and cookies atau serbaguna boleh nggak? Ya boleh banget, nggak apa-apa, aman-aman aja. Chef, kalau resep ini saya buat jadi kue putri salju, apakah oke? Beda, nggak bisa dibuat pakai cake putri salju ya, ini beda banget. Cake putri salju itu ada kacangnya segala macem, itu ya harus resep yang aslinya juga, seperti itu. Saya waktu masukkan nastar di oven, blower atau kipas nyalakan? Nggak boleh. Kalau khusus untuk nastar ini, kalau teman-teman nyalakan blowernya itu pada retak semua itu. Dia cuman mematangkan luarnya doang, nanti dalamnya dia masih basah. Chef, biar ekonomis butternya boleh diganti dengan Blue Band Cake and Cookies nggak? Nanti kalau misalnya teman-teman pakai margarin, itu akan mengurangi tingkat kelumerannya. Tapi kalau misalnya mau ekonomis, ya udah saya makan mau asal enak aja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk teman-teman, aduh pengen lumer, ya itu harus pakai butter. Karena kalau misalnya full Blue Band atau full margarin, itu nasarnya tidak bisa selumer si pakai butter. Maaf saya nggak ngerti ngelis, jadi di sini ya chef manggang di oven gas listrik sama gas atau listrik sama suhunya 150. Kebetulan oven saya gas. Pakai rak bawah ya chef. Kalau pakai rak itu pasti di rak bawah, nggak boleh di rak tengah. Jadi kalau misalnya di rak tengah ada rak bawah lagi, biasa di bawahnya tengah. Oh ya, gimana cara simpan resep dan video di Telegram ini? Maaf belum ngerti. Tinggal teman-teman klik tombol 3, habis itu teman-teman klik save to gallery. Memulai 1 kali aja, ya 1 kali aja. Nanti kalau takutnya 2 kali, takutnya dia muncul bintik-bintik karena biasanya habis polesan pertama. Biasa kalau habis polesan pertama, kalau teman-teman nggak sampai dingin banget, sampai misalnya masih ada hangat-hangat dikit atau uap-uap dikit, takutnya nanti muncul bintik. Tapi kalau misalnya teman-teman udah yakin ini udah dingin banget, mau 2 kali juga nggak apa-apa. Biasanya kalau 2 kali teman-teman takutnya matangnya nggak sempurna, teman-teman nggak tahu tingkat kematangannya, itu suka copot ngelopok gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah sudah biasa dengan teknik 2 kali, 3 kali, biar mulus banget dia, jadi mulus banget ya. Kalau misalnya 2-3 kali itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak, oh ya udah aku cuman asal buat poles cantik-cantik aja, sekali cukup. Sebenarnya sekali udah cukup ya teman-teman, karena itu udah mengkilap, udah mulus, udah bagus banget. Chef, adonannya bisa jadi berapa toples 500 gram dan resep ini dengan resep ini aku belum, untuk ini nggak bisa dihitung ya, jadi teman-teman tinggal hitung sendiri jual toplesnya berapa. Chef, nastarnya tahan berapa lama di suhu ruang dalam toples? Kemarin kalau di suhu ruang kemarin aku udah tes ya, itu kalau untuk bener-bener matang di suhu ruang di toples biasa aja, nggak dikasih apa tuh namanya solatif sama dikasih silika, itu aku taruh di luar aja itu 2 minggu masih enak. Karena kan kalau kemarin tuh biasa aku cuman pengen tes, itu 2 minggu aku tumpuk-tumpuk, itu kulitnya nggak nempel, nggak lepas segala macem, itu 2 minggu. Tapi kalau misalnya teman-teman
dikasih silika segala macam. Kemarin aku udah coba, itu biasa 1 bulan aman sih. Seharusnya ya kalau teman-teman itu matangnya sempurna. Tips biar nastar nggak cepat berjamur. Itu pertama, teman-teman tidak harus matangnya sempurna. Yang pertama, yang kedua teman-teman bisa sangrai bahan-bahan keringnya supaya dia glutennya itu sama tingkat cairannya itu dia dikurangin lagi. Selain nastar bisa disimpan berapa lama? Kalau misalnya nggak dibuka tutup ya, biasakan kalau teman-teman cuma taruh toples, habis itu dipakai segala macam buat oles-oles lagi selainnya, itu biasa 2-3 bulan udah basi. Tapi kalau teman-teman kayak produksi di vakum segala macam itu bisa 1 tahun. Saya bisa jelaskan untuk pemanggangan yang ke-1 dan kedua pakai api atas atau bawah. Pakai api atas bawah kalau bisa. Biasanya kalau pakai api atas bawah itu biasa lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma ada api bawah doang ya, untuk oven yang ada api bawah doang, teman-teman bisa pakai rak biasa yang teman-teman pakai di bawahnya tengah ya, ini tengah, bawahnya sini. Teman-teman untuk 5 menit terakhir bisa naikkan ke atas supaya dia atasnya mateng. Chef, apa boleh tepungnya sebelum digunakan dikukus atau disangrai? Disangrai, jangan dikukus ya. Itu nanti dia masuk air lagi kalau dikukus nanti lebih cepat basi, jadi lebih cepat berjamur. Jadi disangrai. Apakah bisa mempengaruhi rasa dan tekstur nastarnya? Biasa kalau misalnya disangrai itu pertama lebih awet, yang kedua pasti akan lebih lebih bagus, lebih lumer karena dia glutennya dihabisin, jadi nanti dia akan lebih lumer. Kalau Blue Band saya ganti butter Wisman, apakah bisa chef? Gini, kalau misalnya resep ini di full Wisman bisa, tapi dengan catatan teman-teman harus kerjakan di ruangan ber-AC. Karena kalau full Wisman ini kan lembek, takutnya nanti pas kena tangan ini pada saat dipulung-pulung nanti dia akan menempel. Jadi pada saat dipanggang itu dia akan lumer. Jadi bentuknya nggak bagus, jadi kayak UFO gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak UFO. Jadi kalau misalnya teman-teman mau full Wisman harus benar-benar di kulkas. Jadi adonannya itu nggak boleh panas sekali. Kalau panas nanti adonannya pada saat di ruangan nanti suka nempel, dia suka cair gitu. Makanya kalau ini resepnya aku kasih Blue Band dikit. Dan adonannya kalau saya beri parutan keju kira-kira berapa gram? Kalau parutan keju, kalau di nastar ini ya teman-teman ya, kalau di nastar ini nanti takutnya adonannya ini tadi nggak begitu lumer, karena kalau misalnya teman-teman kasih parutan keju, nanti kayak dia ada nyangkut-nyangkut, nanti dia nggak begitu lumer. Yang pertama, nanti yang kedua, teman-teman ini nanti dia akan lebih cepat basinya, karena kenapa? Karena si selai nanas ini kan nanti agak basah ya. Nanti kalau misalnya dia kena keju, takutnya nanti dia akan lebih cepat basinya dibandingkan teman-teman tidak tanpa keju. Mendingan kalau kejunya itu mendingan taruh di luarnya aja, itu lebih aman kayak kastengel ya, taruh di luar. Karena kan kalau kastengel itu tidak ada bahan basahnya. Kalau nastar ini dia ada bahan basahnya, selai nanasnya ini. Takutnya seperti itu. Untuk berapa gramnya terserah teman-teman. Biasanya kalau itu jangan terlalu banyak ya. Cuman 20-30 gram aja. Karena kalau misalnya semakin banyak nanti susah dipulungnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau tambah keju, sebaiknya yang parmesan bubuk. Jangan yang diparut. Nanti dia nggak bagus aja nanti kalau pada saat dimakan. Halo chef, untuk olesan kuning telur dengan lama baking 15 menit dengan suhu tersebut, apakah sudah cukup menjamin olesan nastarnya cukup matang sempurna? Kalau di aku ya, kalau di oven aku itu udah matang sempurna. Jadi nanti tergantung lagi dari teman-teman punya oven. Nanti kalau pada saat tesnya itu matang, jadi kalau misalnya teman-teman angkat satu, tunggu dingin. Kalau dia masih nempel, itu berarti belum matang. Nanti untuk nextnya bisa dibesarkan. Tapi kalau sebenarnya kalau untuk telur itu di 10 menit aja udah matang ya. Kalau di 15 menit itu udah pasti matang banget. Kira-kira nastar chef bisa aman dari jamur sampai berapa bulan? Biasa kemarin aku 1 bulan aman. Jadi kalau kue kering ini sebenarnya itu intinya cuma satu, pembanggangannya harus matang sempurna. Kalau matangnya nggak sempurna, 1 minggu pun udah berjamur kalau ditaruh suhu ruang. Kemarin aku taruh di suhu ruang tanpa silika, tanpa ya dibuka tutup gitu ya, dimakan satu hari satu.
Itu 2 minggu aja masih oke, nggak ada jamur, semuanya masih enak, lumernya juga masih oke. Chef, apa alternatif selain Wisman agar lebih ekonomis? Ya, itu ganti butter yang harganya lebih terjangkau di bawah, itu bisa. Lalu settingan oven ini api atas dan bawah atau bagaimana? Tadi udah dijelaskan. Di resep kurang detail. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya semua jenis kue kering, semua jenis cake itu pasti pakai api atas bawah. Nggak ada namanya pakai api bawah doang, pakai api atas doang, kecuali lapis legit pakai api atas saja. Semua kalau misalnya itu rata-rata pakai api atas bawah. Chef, bisakah resting adonan semalam di kulkas? Boleh banget, nggak apa-apa, aman. Chef, izin bertanya, apakah resting itu diharuskan untuk pembuatan nastar? Tujuan resting dilakukan apa? Jadi resting itu tujuannya itu kalau untuk semua itu untuk mengistirahatkan adonan. Tapi kalau di nastar ini dia kan udah diaduk-aduk ya, diaduk-aduk, butternya juga udah diaduk-aduk segala macam, dia jadi sedikit mencair segala macam. Karena kalau misalnya biasa yang lumer ini butternya itu kan biasa lebih banyak. Di sini udah aku berikan blue band. Jadi kalau misalnya teman-teman aduk terus, udah gitu dikerjakan di ruangan tanpa AC, teman-teman langsung pulung, itu biasanya suka menempel di tangan. Jadi pada saat di oven segala macam itu penyebabnya retak pertama, yang kedua nanti tidak bisa bulat sempurna begitu. Soalnya setiap saya bikin nastar tidak pernah di resting. Mohon penjelasannya ya chef. Kalau misalnya nggak pernah di resting, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi tadi itu dua, nanti adonannya nggak bisa bulat sempurna. Tadi kan juga ada tuh yang adonannya lumer. Pertama, itu yang kedua nanti akan cepat retak karena keringat di tangan ini biasa taruh di oven itu biasa nanti dia akan lebih cepat retak. Chef, dengan menaruh silika gel nastar tahan berapa lama? Kemarin ya pakai aku resep sendiri, itu aku baru coba 1 bulan habis. Jadi aku nggak tahu untuk kepanjangannya. Biasa sih kemarin itu masih bagus banget. Biasanya sih seharusnya bertahan sampai 2 bulan. Kalau teman-teman itu backnya dengan baik dan benar. Dan kalau buat orderan nastar bisakah dibuat minggu pertama puasa? Oh bisa, karena kan biasa kan minggu pertama puasa itu kan teman-teman misalnya tanggal 1, misalnya nih ya, misalnya tanggal 1, misalnya nih tanggal 1. Biasa kan orang kirim-kirim itu kan biasa seminggu sebelum lebaran, itu biasa aman. Dan kalau misalnya teman-teman orderan gitu kan biasa udah tahu nih, repeatnya orderannya 50 atau 100 atau 300 toples. Nah teman-teman bisa nyicil dari seminggu pertama lebaran, jadi kan udah tahu nih udah masuk berapa. Jadi teman-teman bisa buat yang terpenting ya, yang terpenting itu buat nanasnya dulu. Jadi nanasnya ini harus simpan di kulkas biar dia kering, sama meredus si airnya nih. Jadi kalau teman-teman taruh buah itu pasti kan kering. Nah sama, kalau si nanas ini taruh di kulkas pasti dia kering. Adonan setelah kita bentuk perlu dimasukkan lagi nggak ke kulkas? Nggak usah, asal dia tidak nempel di sini ya. Kalau misalnya nempel di sini, teman-teman boleh taruh lagi adonannya. Tapi kalau misalnya kerjain di ruangan ber-AC sih aman-aman aja. Kalau iya, kira-kira berapa menit? Soalnya waktu untuk membentuk nastar kan lumayan lama. Ya, kalau misalnya udah di resting ya, biasa kan adonannya itu udah dingin ya. Biasa sih aman-aman aja ya, karena si selainya ini juga udah dingin, jadi itu aman. Biasanya yang sering bermasalah itu pada saat nastar itu tuh kalau nastarnya baru bentuk, taruh itu biasanya masih banyak kandungan airnya. Jadi kalau misalnya teman-teman taruh di kulkas, itu biasanya lebih aman. Lanjut, di resep tertulis nastar dipoles cukup 1 kali aja. Kalau nastarnya dipoles 2 kali boleh tidak chef? Boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya 2 kali itu takutnya resikonya kalau teman-teman oles 2 kali, resikonya pada saat bentukan pertama itu nanti udah nempel di situ ya. Takutnya nanti teman-teman nggak bisa menghandle tingkat kematangannya. Itu teman-teman biasanya suka copot atau lepas gitu. Biasanya seperti itu. Jadi aku kan di sini banyak yang pemula, amannya mendingan seperti itu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman, aduh aku udah biasa 2 kali, bisa tahan 1 bulan, nggak apa-apa tanpa jamur segala macam ya boleh aja. Sebenarnya kalau misalnya yang bagusnya
Biasanya itu memang 2 kali, tapi kalau misalnya yang masih pemula takut berjamur segala macam ya amannya sekali seperti itu. Jadi kalau yang pemula aku sih ambil amannya 1 kali aja. Dan pengaruhnya apakah hasilnya nanti? Nah itu kalau misalnya masih agak basah-basah dikit, nah itu yang bisa bikin jamuran. Jadi kalau teman-teman bikin kue nastar itu sebenarnya ini agak-agak sedikit riskan ya, karena adonannya telurnya terlalu tebal juga nggak bagus, terlalu tipis. Kalau misalnya adonannya ini juga udah sebenarnya kalau 1 kali itu yang seperti teman-teman lihat di video itu udah bagus, udah mulus. Tapi kalau misalnya 2 kali atau 3 kali, ada yang 3 kali juga ya biasanya. Biasanya kalau yang 3 kali itu seperti ini aku kasih tips bocorannya aja, itu kan biasa 45 menit ya. Bisa 15 menit di bake, oles, 30 menit 30 menit oles, 45 menit oles, habis itu bake lagi sampai berarti totalnya ada 60 menit. Jadi dibagi-bagi seperti itu. Jadi itu nanti dia akan mulus banget kayak kaca gitu yang mengkilat tanpa ada itu namanya bolong-bolong kecil. Itu bakal mulus banget. Biasanya ada yang seperti itu, tapi kalau misalnya tidak matang, yang pertama ini yang tidak matang takutnya lebih cepat basi aja atau cepat jamuran seperti itu penjelasannya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah biasa, udah yakin matang, ya nggak apa-apa, boleh 2 atau 3 kali nggak apa-apa. Jadi lapisan pertama biasanya dioles dulu, kalau misalnya jangan langsung 2 kali ya. Jadi per lapis. Jadi kalau misalnya itu 15 menit oven, keluarin tunggu dingin, oles, masuk oven 15 menit keluarin lagi, oles. Nanti teman-teman oles yang kedua, nanti 45 menit terakhir. Nah teman-teman bisa serving atau langsung. Tapi kalau misalnya teman-teman ini harus tunggu bener-bener dingin banget, itu biasa semalaman teman-teman baru taruh di toples. Jangan taruh panas-panas langsung di toples, itu uapnya itu nanti akan menyebabkan bakteri berkembang. Jadi teman-teman kalau misalnya itu harus bener-bener dingin banget baru masukkan ke toples. Oke teman-teman, baiklah semuanya, terima kasih yang sudah ikutan kursus online nastar ini. Semoga teman-teman menambah ilmu baru lagi ya teman-teman. Baiklah semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di video Q&A selanjutnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu.